Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Edwin Zan dan juru kamera Julian Fernando, serta pilot drone Andika Pratama dan Denny Yosua. Edwin, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah sudah terlihat kepadatan pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera, Edwin? Selamat malam, Cynthia dan juga saudara. Untuk kepadatan sendiri dapat terlihat sebagaimana yang di belakang saya dari tadi, memang kendaraan roda 4 atau yang milik pribadi yang diperuntukkan langsung memang untuk memasuki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini sudah berlalu lalang masuk dan keluar, baik mereka yang mengantarkan penumpang atau mereka yang memang akan menyeberang melalui dermaga eksekutif dari Pelabuhan Merak dari Jawa ke Pulau Sumatera. Cynthia dan juga saudara, kalau kita lihat memang dari catatan PT SDP sendiri yang diumumkan tadi siang, kita lihat jumlah penumpang dari Jawa ke Sumatera pada H-5 yang merupakan catatan dari PT SDP H-5 menuju Lebaran ini turun 11,6%. Ada penurunan cukup signifikan, lebih dari 10%. 11,6% ini terjadi 41.702 di tahun ini, dan tahun lalu itu tercatat 47.000. Berarti ada kurang lebih 5-6.000 penumpang yang tidak bermudik jika dibandingkan year on year untuk hari ini saja. Namun ada data yang lain, Cynthia, yakni data akumulasi dari H-10 hingga H-5 yang diperoleh oleh PT SDP ini menunjukkan adanya peningkatan malah. Jadi memang kalau diakumulasi selama 5 hari semenjak masa angkutan lebaran ini dimulai, itu terjadi peningkatan. Nah, Cynthia dan juga saudara, yang penting dan juga tadi kami sempat tanyakan yang teman-teman media soroti di sini untuk masyarakat yang ingin bermudik adalah puncak arus ini kapan? Kemarin sebelumnya sempat disebutkan H-4 hingga H-3 dari Hari Raya Idul Fitri, itu berarti 17 hingga 18 Maret 2026. Tapi ada perubahan, dan untuk selengkapnya mari kita sama-sama dengarkan pernyataan langsung dari Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Heru Widodo. Jadi prediksi kami untuk arus mudik puncaknya prediksi kami adalah ada di tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 untuk wilayah Jawa dan wilayah Jawa Sumatera ya. Tanggal 18, tanggal 19. Nah, kalau kita lihat memang pola pergerakan masyarakat sepertinya masih sama dengan yang dulu. Kita lihat parkiran kita di Merak hari ini sangat kosong sekali, dan biasanya mereka nanti akan mulai melakukan perjalanan itu setelah maghrib sampai dengan biasanya subuh, itu baru terjadi peningkatan. Nah, kalau siang ini kita lihat sendiri di parkiran Merak terjadi kekosongan, dan kemungkinan nanti akan terjadi kenaikan setelah mereka berbuka puasa sampai dengan nanti subuh. Sebagaimana yang memang disebut langsung oleh Direktur Utama Heru Widodo tadi, menyatakan waktu favorit bagi para pemudik, baik yang menggunakan kendaraan atau mereka yang perseorangan datang tanpa kendaraan, itu hadir setelah jam maghrib hingga subuh. Dan kalau tadi dari pantauan kami, Cynthia dan juga saudara, memang kantong-kantong parkir ini sejak sore itu masih terbilang lengang. Jadi belum ada penumpukan yang berarti. Tapi tadi di antrian memasuki dermaga kurang lebih ada 4 hingga 5 baris. Ini berarti ada kenaikan jika dibandingkan dengan hari kemarin yang kalau kita lihat pada sore hari itu maksimal barisan menunggu antrian masuk ke dalam kapal itu 2-3 baris saja. Nah, ini yang akan diantisipasi oleh PT SDP selaku pengelola jasa penyeberangan adalah kantong parkir tambahan di sana ada di Indah Kiat. Saudara, itu bisa menampung hingga 2.000 lebih unit kendaraan, dan selain itu ada juga sistem pembelian tiket yang sudah tidak lagi melakukan geofencing atau tidak perlu melakukan zonasi untuk membeli tiket, asal dilakukan secara online dan mandiri menggunakan data pribadi masing-masing. Ini tentunya akan memudahkan para pemudik yang akan menggunakan jasa penyeberangan. Dan terakhir, Cynthia dan juga saudara, informasi penting dan mungkin juga menggembirakan karena tiket yang diberlakukan oleh PT SDP sampai nanti 19 Maret 2026 dikabarkan akan dilakukan satu tarif saja. Jadi baik reguler maupun eksekutif akan dibuat tarifnya flat. Mungkin itu yang dapat disampaikan, dan kami harapkan tentunya untuk perjalanan mudik Anda dapat berjalan dengan lancar. Cynthia. Baik, terima kasih Edwin Zan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali Edwin dan rekan-rekan di sana.